Oke, kembali lagi ya ke video kali ini ya. Saya akan membahas tentang ini ya. Jadi saya akan membahas tentang inilah kenapa pemrograman itu susah untuk kamu pelajari ya. Oke, di pembahasan kali ini, kenapa pemrograman itu sangat susah dan gilanya sekarang ini sangat jelas bagi sebagian dari kalian yang sudah pernah mendengarnya atau sebagian dari kalian yang mungkin tidak. Apa selanjutnya? Saya pikir karena kita terlalu banyak menonton atau menganggap langit biru yang cerah atau blue sky donut art itu mudah bagi pemula. Hal ini terutama itu disebabkan oleh video-video harian orang-orang yang sudah bekerja selama 1 jam dan kemudian makan siang selama 7 jam dan berikutnya influencer yang ingin mempelajari teknologi ini dan mendapatkan pekerjaan bernilai 6 digit dalam 3 sampai 6 bulan ya. Saya kira ini sangat mengejutkan ya, namun ini sangat mengejutkan ya. Dalam hal penulisan kode itu sendiri, pemrograman seperti merupakan bagian yang mudah. Meskipun sekilas tampak seperti tugas sederhana seperti menulis kode yang dapat dipahami komputer, pemrograman sebenarnya itu jauh lebih kompleks karena memerlukan pemikiran yang logis, pemecahan masalah, pemahaman yang mendalam tentang masalah, serta alat untuk menyelesaikannya. Anda dapat menggunakan apa yang saya maksud dengan cara yang halus dan cerdas. Pemrograman bukanlah pemrograman. Dengan kata lain, orang-orang sering mengabaikan bagian penting dari pemrograman, yaitu gagasan berpikir. Seperti seorang pengembang ya, seorang developer ya. Dan itu yang saya maksud. Ketika saya mengatakan pemrograman itu sulit bagi semua orang, terutama pemula, itu bukanlah bagian codingannya ya, tapi pola pikirnya. Yang harus Anda lakukan adalah mempelajari sedikit JavaScript. Anda dapat dengan mudah mempelajarinya dalam waktu kurang dari seminggu. Namun yang tidak mereka sebutkan adalah sindrom penipu yang melakukan sesi pemrograman sepanjang malam dan selalu merasakan pemrograman itu bodoh. Tidak terjadi pada orang yang belum pernah belajar pemrogramannya. Saya pikir itu karena adalah sesuatu yang tidak bisa diajarkan di dalam tutorial atau buku ya. Anda perlu mengalaminya sendiri. Mari kita gali lebih dalam pola pikir pengembang secara keseluruhan dan berikan beberapa tips untuk membantu Anda memahami pola pikir ini lebih cepat. Nah, bayangkan kita belajar memasak hanya dengan menghafal resep. Anda mungkin tahu bahwa membuat kue membutuhkan tepung, gula, telur, dan mentega. Dan Anda bisa membuat kue yang cukup lezat jika Anda mengikuti resepnya dengan tepat. Namun, apa jadinya jika Anda lupa bahwa bahan-bahannya atau menggunakan jumlah yang salah? Bahan atau tambahkan seseorang, apakah Anda baru saja menghafal resep tetapi mereka tidak menyukai kue dan meminta Anda membuat sesuatu yang berbeda? Anda mungkin akan bingung karena Anda mungkin memahami langkah-langkahnya tetapi tidak memahami prinsip dari konsep yang dibuat di baliknya ya. Hal ini mirip dengan mempelajari bahasa pemrograman tanpa memahami prinsip dasar pemrograman. Jadi, ini pada dasarnya adalah versi obrolan GPT yang buruknya. Mengetahui bahwa bahasa pemrograman seperti Python atau Java seperti mengetahui atau menghafal resepnya. Ya, itu penting, tapi itu bukan satu-satunya sejarah. Ya, Anda dapat menghafal semua sintaksnya, tetapi pertanyaan besarnya adalah apakah Anda tahu cara menggunakannya? Ini adalah sebuah contoh ya. Misalnya Anda telah mempelajari cara kerja looping dan daftar variabel ya. Selanjutnya kita mempelajari cara membuat daftar angka dan mencetak setiap angka menggunakan perulangan for. Nah, berikut tutorial dasarnya adalah langkah selanjutnya menghitung rata-rata angka ini dan menjalankan tutorial. Nah, tolong lakukan seperti ini. Dalam situasi Anda, katakanlah seorang profesor yang ketat dan tidak ingin menggunakan fungsi penjumlahan karena terlalu mudah, menghitung rata-rata di bawah batas. Anda perlu memahami apa fungsi penjumlahan. Yang perlu Anda ketahui
Karena penjumlahan hanyalah penjumlahan semua elemen, dalam tutorial ini Anda telah mempelajari cara menggunakan perulangan for untuk melakukan iterasi pada daftar dan melakukan operasi aritmatika dasar. Jadi yang saya ingin perkenalkan adalah pendekatan lain. Tutorial ini tidak secara eksplisit membahas hal ini, tetapi Anda akan diberitahu bahwa Anda Anda perlukan untuk menyelesaikannya sendiri. Contoh, ini sangat sederhana dan agak konyol, namun sayangnya Anda akan sering menemukan situasi seperti ini. B. Kita punya sebuah perpustakaan atau kerangka kerja, pustaka ya. Ini mungkin tidak tersedia atau beberapa bahasa pemrograman mungkin memiliki fungsi bawaan. Tidak ada dalam skenario-nya seperti ini dalam memasak, seperti dalam menghadapi resep ke bahasa lain. Berdasarkan pantangan makanan, bahan-bahan umum seperti gula mungkin tidak tersedia dan mungkin perlu diganti dengan bahan alternatif. Nah, pergantian ini tidak diajarkan secara langsung di resep atau kelas memasak, namun memahami peran gula dalam resep dapat membantu Anda untuk menyelesaikan sebuah persoalan ya, atau membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memasak. Setelah Anda memahami dasarnya, Anda dapat mulai bereksperimen dan membuat masakan Anda sendiri. Hal yang sama berlaku untuk pemrogramannya. Dengan dasar yang kuat, bukan hanya mengikuti resep yang Anda buat sendiri, tapi membangun solusi dari awal, bukan hanya menyalin dan menempelkan kode. Inilah tantangan nyata dalam pemrograman. Beginilah cara pemrograman berpikir. Seorang programmer berpikir ya, pemrograman itu kan prosesnya, sedangkan programmer adalah orangnya ya. Beginilah cara programmer berpikir ya. Pemecahan masalah dan berpikir logis. Ini bukan hanya tentang mengetahui cara memprogram. Ini tentang bagaimana mengetahui jenis kode apa yang akan dikembangkannya. Untuk mengembangkan fitur baru atau memperbaiki bug, Anda perlu memecahkan bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola serta mengerjakannya setiap bagian dari keterampilan tersebut secara sistematis. Nah, keterampilan ini tidak dapat diajarkan dan sering diabaikan dalam tutorial ya. Itu salah satu hal yang biasa Anda lakukan ya. Saya harus mencari tahu sendiri ya. Saya bisa memberi Anda saran, tips, atau contoh di dunia tentang pemecahan masalah. Dengan begitu, Anda akan belajar lebih baik dan mungkin lebih cepat. Tapi untuk menguasainya, sepenuhnya Anda perlu melakukannya sendiri. Nah, Anda tidak dapat mempelajari keterampilan memecahkan masalah jika orang lain memecahkan masalahnya dengan lebih baik. Jadi, alamilah sendiri. Menurut pengalaman saya ya, keterampilan itu membutuhkan waktu paling lama untuk dipelajari ya. Itu karena semua sumber belajar, yaitu kursus tutorial, tidak bisa benar-benar mengerjakan keterampilan ini. Karena mereka semua seharusnya menunjukkan kepada Anda mengapa dan bagaimana segala sesuatu itu cocok satu sama lain. Sebuah langkah di jalan, tutorial dirancang untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan sesuatu dan membantu Anda untuk menjadi lebih baik dalam pemrograman. Namun, untuk menjadi lebih baik dalam pemrograman, Anda juga perlu memikirkan semuanya sendiri. Anda tidak dapat melakukannya itu dengan tutorial, karena hal ini tidak dapat dicapai melalui tutorial. Pekerjaannya cukup rumit. Nah, harus melakukannya sesuai diri sendiri ya. Dengan bantuan tutorial, itu menempatkan Anda dengan situasi di mana Anda mengetahui semua pengetahuan teoritis tetapi tidak memiliki pengetahuan praktis, atau Anda mengetahui segalanya tapi tidak tahu bagaimana menerapkannya. Nah, di sini saya juga termasuk di dalamnya ya. Ini adalah salah satu situasi di mana Anda terlalu banyak tutorial dan tidak cukup tutorial Anda sendiri. Dan inilah saatnya orang-orang mulai terjerumus ke dalam neraka tutorial atau tutorial hell. Dan sayangnya mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari sini ya. Tutorial hell itu melihat tutorial tanpa akhir ya, menjalankan contoh soal yang tak terhitung jumlahnya, namun sepertinya tidak pernah meningkatkan kemampuan Anda untuk memecahkan masalah baru atau uniknya.
sangat mudah untuk ditipu oleh mereka. Oleh karena itu, kurva pembelajaran pemrograman itu sangat curam karena memerlukan keseimbangan antara tutorial dan upaya pribadi ya. Namun penting untuk dicatat ya bahwa menghindari tutorial bukan berarti mengabaikannya sepenuhnya, melainkan bagaimana Anda itu menggunakannya ya. Tutorial itu seperti roda pelatihan. Bagaimanapun juga itu adalah yang harus Anda hapus ya. Pembelajaran sebenarnya dimulai ketika Anda mulai menerapkan apa yang telah Anda pelajari dalam situasi yang berbeda. Yaitu ketika Anda mulai memasak tanpa resep. Pemrograman tidak mudah dan banyak orang yang menyerah sebelum mencapai tahap ini. Saya bisa mengatakan itu, jadi bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik? Saat Anda memulai, ingatlah bahwa setiap ahli pernah menjadi pemula. Maju terus, belajar, dan jangan takut untuk meminta bantuan komunitas jika Anda membutuhkannya. Anda dapat bergabung dengan komunitas kapan saja. Oke. Kita harus di sini saya akan berbagi tips ya untuk membantu Anda dan saya juga ya untuk mempelajari cara berpikir ini sebagai seorang programmer. Nah, tips pertama adalah saya akan menyelesaikan masalah tersebut. Kuasailah keterampilan ini. Nah, mulailah dengan memecahkan masalah pemrograman Anda menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pendekatan ini akan menyelesaikan sebagian besar masalah, bahkan masalah yang tampaknya menakutkan dan memberi Anda titik awal yang jelas. Saya katakan bahwa memberi contoh tidak akan membantu Anda mempelajari keterampilan tersebut, namun setidaknya hal ini dapat mengarahkan Anda ke arah yang benar. Jadi, izinkan saya memberikan Anda sebuah contoh ya. Misalkan Anda meminta seseorang untuk menulis sebuah program yang akan melacak dan menampilkan 3 kata yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris. Nah, daftar ini terlihat sedikit rumit, tapi mari kita lihat lebih dekat ya. Pertama, lihat daftarnya ya. Hitung frekuensi setiap kata. Ini seperti masih terlalu rumit. Jadi mari kita lebih lakukan pendekatan lebih sederhana ya. Mari kita lihat daftarnya. Itu saja. Itu sangat sederhana. Jalankan saja loop sederhana. Oke, baik, mari kita lihat daftarnya. Sekarang yang harus Anda lakukan hanyalah menghitung frekuensinya sehingga Anda dapat melacaknya menggunakan kamus. Dapatkah Anda mengetahui apakah masalah sampingan telah terpecahkan dengan melihat ini? Buatlah daftar dan hitunglah frekuensinya. Nah, sekarang mari kita beralih ke masalah utama. Anda juga harus pandai memecahkan masalah. Jika saya serahkan kepada Anda untuk menyelesaikan masalah ini, itu adalah pola pikir yang diperlukan untuk wawancara teknis ya. Jika Anda mencari sumber daya untuk membantu Anda melatih keterampilan ini, nah, sekarang itu ada AI ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi, apakah Anda pernah melihat channel pemrograman ya, Fireship ya. Dia itu seperti pemrogramer sungguhan ya. Teknisnya itu halus dan didasarkan pada gagasan bahwa Anda hanya dapat benar-benar memahami suatu konsep jika Anda dapat menjelaskan secara sederhana. Anda perlu memecahkan konsep pemrograman yang kompleks menjadi bagian-bagian dasar dan benar-benar menjelaskan konsep tersebut. Nah, Anda juga dapat dengan cepat menunjukkan apa yang Anda pahami dan apa yang tidak Anda pahami, menunjukkan apa yang perlu Anda pelajari lebih lanjut, tentu saja mengajarkan untuk menjelaskan suatu konsep kepada seseorang. Ini juga membantu Anda ya, membantu saya juga untuk memperkuat pemahaman dan mengingat lebih baik. Baik itu untuk orang lain atau bahkan untuk diri saya sendiri ya. Itu adalah hal yang baik untuk diingat. Jadi gunakanlah teknik ini sekarang dan percepat dengan tips berikut.
Anggaplah kegagalan itu adalah sebuah alat untuk pembelajarannya. Ini akan gagal, kamu tidak sempurna, ini aku, ini tidak sempurna dan semua orang membuat kesalahan. Jadi sebaiknya saya membiasakan diri ya. Saya telah melihat ratusan kesalahan dan saya tidak sempurna. Saya telah membuat ratusan kesalahan, tetapi saat ini saya ingin memiliki gagasan yang cukup bagus tentang di mana letak kesalahan yang saya perbuat. Karena setiap saya gagal berkali-kali sehingga saya harus gagal lagi. Karena saya pernah gagal sekali, berarti saya juga pernah gagal berkali-kali sehingga saya harus gagal lagi hari ini. Tips selanjutnya adalah berlatih secara rutin ya. Memprogram secara konsisten dari waktu ke waktu. Tentu saja latihan itu nggak mungkin ya 30 menit ya. Tidak cukup ya, 30 menit saja itu tidak cukup ya. Mungkin ini akan berhasil untuk masalah kecil. Tapi pemrograman itu adalah sebuah konsep ya, atau proyek yang Anda sebenarnya akan memerlukannya lebih banyak waktu, mungkin sekitar 24 jam, 48 jam. Setidaknya selama lebih dari 1 jam. Dan tips terakhir adalah berhentilah membandingkan diri Anda dengan orang lain ya. Satu-satunya orang yang harus Anda bandingkan adalah diri Anda sendiri. Ya, diri Anda sendiri ya, Elon. Tentu saja Anda tidak perlu mengkhawatirkan siapapun kecuali diri Anda sendiri ya. Banyak orang yang harus memprogram kurang lebih dari seminggu ya, namun mereka terus membandingkan dirinya dengan orang yang telah membuat program selama bertahun-tahun ya. Tidak peduli seberapa kecil mereka membuat tutorial untuk mengatasi bug, jelas bahwa mereka lebih baik dalam merayakan seberapa jauh kemajuan Anda. Itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Bersenang-senang membuat kesalahan pada proyek Anda berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih.